Anies Baswedan mendapat dukungan penuh dari PKS yang mengusungnya bersama kadernya Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Lantas, apakah Anies dan kader PKS bakal berhadapan dengan calon yang terkena Jokowi efek dan seberapa kuat Jokowi efek di Jakarta? Kita akan bahas lebih lengkap bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Halo, selamat malam Mas Adi, apa kabar? Selamat malam, Mas. Mas Adi, jadi gini, Anies sebagai bekas atau mantan gubernur Jakarta tentu popularitasnya atau elektabilitasnya juga kita tahu sangat tinggi di Jakarta. Tetapi di pemilu lalu kita juga tahu ada Jokowi efek yang kuat begitu, yang akhirnya pasangan yang dipersepsikan dekat dengan Jokowi ini menang. Nah ini menurut Anda seberapa kuat Jokowi efek ini di Pilkada Jakarta kalau kemungkinan berhadapan dengan Anies Baswedan yang sangat populer juga? Ya, saya kira kalau kita bicara tentang pilkada serentak secara nasional, salah satunya di Jakarta, saya kira Jokowi efek itu tidak terlampau dominan dan tidak terlampau signifikan. Argumennya dua hal. Pertama, memang sejak lama pemilih di Jakarta itu resistensinya terhadap Jokowi cukup tinggi. Artinya calon-calon yang seringkali dikaitkan dengan Jokowi itu seringkali sulit untuk mendapatkan dukungan yang cukup signifikan. Yang kedua, tanggal 27 November saat pelaksanaan Pilkada Jakarta itu yang bersamaan dengan seluruh provinsi kabupaten kota di seluruh Indonesia, posisi Jokowi sudah tak lagi jadi presiden. Jadi siapapun nantinya yang maju dalam Pilkada Jakarta yang diusung oleh Kim, Koalisi Indonesia Maju itu bukan karena efek Jokowi, tapi justru sangat tergantung bagaimana sang calon itu memiliki elektabilitas cukup tinggi ataupun tidak. Kalaupun toh mau disebut ada efek presiden, saya kira tanggal 27 Juli itu adalah efek Prabowo yang akan kelihatan semakin signifikan dan tentu menjadi kunci. Karena pertanggal 20 Oktober, persis sebulan sebelum pencoblosan, sudah ada peralihan dan transisi politik presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto. Mas Jadi Adi, dalam ya. kalau Anda bilang Jokowi efek ini kurang terlalu berpengaruh di Jakarta, apakah sebaiknya nanti koalisi Indonesia Maju katakanlah yang akan mengajukan calon selain Anies ini tidak mengandalkan Jokowi efek dan mencari mungkin Prabowo efek atau seperti apa? Kan sebenarnya kalau mau jujur dalam Pilgub Jakarta itu yang dilihat adalah sosok yang ingin bertanding. Kenapa Anies Baswedan itu kuat dan solid? Karena Anies lah yang kemudian dinilai punya penetrasi dan basis dukungan yang kuat. Kenapa nama Ridwan Kamil itu kuat? Itu karena Ridwan Kamil dinilai punya penetrasi dan basis konstituen dan pendukungnya juga mulai solid. Kenapa nama seperti Ahok juga kuat? Itu karena faktor Ahok, bukan karena ada faktor embel-embel didukung oleh salah satu presiden tertentu. Presiden itu hanya sebatas suplemen. Presiden itu hanyalah pelengkap dari instrumen-instrumen kampanye politik untuk memperkuat basis konstituen yang kemudian akan mengarah pada dukungan pada calon tertentu. Kalau mau bicara tentang Jokowi efek yang dimajukan oleh Kim, mestinya bukan Ridwan Kamil atau nama lain, tapi yang mestinya diusung itu adalah Kaisang Pangarap yang notabene-nya adalah anak presiden. Tapi kan Kim ini pastinya realistis. Per hari ini misalnya, Kaisang itu kan tidak terlampau muncul secara signifikan di survei. Padahal Kaisang ini adalah ketua umum PSI, basisnya yang kuat itu salah satunya di Jakarta, tapi di survei itu tidak pernah muncul secara signifikan. Itu artinya apa? Kalau Kaisang yang orang tahu ini adalah duplikatnya Jokowi, dihadap-hadapkan dengan Anies yang kemudian berkoalisi dengan PKS, sulit untuk memenangkan pertarungan di Jakarta. Oleh Apakah karena oleh karena itu, siapapun nantinya yang maju dari luar kubu Anies dan PKS, haruslah mereka yang secara personality punya figur kunci dan figur kuat, bukan karena ada faktor lain. Jadi aura presiden terpilih ataupun siapapun nanti yang menggantikan itu adalah faktor-faktor pendukung, tapi bukan faktor yang utama. Sebut saja misalnya yang maju itu adalah Ridwan Kamil ataupun Ahok sebagai penantang Anies Baswedan misalnya, maka pesona Ahok atau Ridwan Kamil itulah yang harus dijual kepada publik, bukan karena faktor-faktor yang lain di luar itu semua. Baik, Jadi Mas itu Adi. Oke. strateginya. Mas Adi, kita tahan sebentar, kita akan menyimak pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berikut ini. Dari berbagai sumber, ya memang Anies Baswedan yang saat ini
amat sangat mendominasi skor daripada seluruh survei ya. Rankingnya nomor 1 dia. Meskipun Saya pikir capek juga orang mau ngadapin dia di Jakarta ini. meskipun akan diadu dengan Ridwan Kamil gitu Pak Surya. Boleh-boleh aja kan nggak apa-apa. Siap jadi Bagusnya memang kalau Bung Ridwan juga mau kan, supaya ada keseimbangan dikit kan. Mas Adi, kalau kita lihat tadi Pak Surya Paloh bilang ini Anies Baswedan masih yang paling populer begitu. Nah kalau calon lawan Anies Baswedan nanti, kalau tadi menurut pendapat Anda Jokowi efek kurang berpengaruh, apakah calon lawan Anies Baswedan nanti ya tidak mengandalkan Jokowi efek atau malah bisa berdampak negatif begitu? Seperti apa Mas Adi? Saya kira siapapun yang menantang Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, yang harus dijual adalah figur sang calon. Sebut saja misalnya Ridwan Kamil. Maka Ridwan Kamil itu harus kerja keras, harus kerja-kerja yang terukur, disupport oleh sistem dan tim pemenangan yang tergabung dalam KIM. Itu adalah kunci utama. Maka variabel-variabel seperti Jokowi ataupun nanti Prabowo Subianto ketika sudah jadi presiden tanggal 20 Oktober adalah support politik di luar itu semua. Karena kalau kita mau melihat rata-rata kecenderungan secara umum, pemilih Jakarta itu cukup independen, cukup rasional, dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Ingat Mas, di Jakarta itu hasil pilpresnya, kalau hanya mengandalkan suara Jakarta, Anies itu menang. Di 2024 yang lalu saat pilpres, Prabowo dan Gibran memang unggul dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin. Tapi keunggulan suara Prabowo Gibran itu adalah limpahan suara dari luar negeri yang kemudian membuat suara Anies di Jakarta kalah. Tapi kalau specifically diukur dari kekuatan politik pemilih Jakarta, itu sebenarnya lebih unggul Anies Baswedan dibandingkan dengan Prabowo Subianto. Itu artinya apa? Figur Anies tetap kuat per hari ini. Oleh karena itu, kalaupun toh Ridwan Kamil atau siapapun nantinya yang bertanding melawan Anies Baswedan, jadi harus bisa dipastikan dia mampu merebut basis-basis konstituen yang selama ini memang dalam banyak hal masih bisa digoyang iman politiknya kepada Anies Baswedan. Ini yang saya sebutkan, butuh kerja-kerja keras, butuh kerja-kerja yang terukur, bukan hanya mengandalkan Jokowi efek Baik. ataupun Prabowo efek. Oleh karena itu, inilah yang saya kira dalam pilkada, dalam banyak hal, yang dilihat itu adalah calon yang kemudian diusung. Apakah Anies kemudian punya kesempatan untuk bisa dikalahkan? Sangat mungkin. Di pilkada sebelumnya itu kan petahana kecenderungan kalah. Foke itu petahana, maju yang kedua kalinya dia kalah kepada Jokowi dan Ahok saat itu. Kemudian kita juga tahu Ahok itu adalah gubernur petahana, kemudian kalah sama Anies Baswedan. Jadi itu adalah dua success story di mana petahana di Jakarta dia itu tumbang oleh penantang. Nah Anies kalau melihat historisitas itu sangat mungkin juga dikalahkan oleh penantang-penantang Baik. seperti Ridwan Kamil ataupun yang lain. Apalagi misalnya kemenangan Anies Baswedan di 2017 itu kan ada faktor eksternal. Misalnya soal demo 212, mobilisasi massa, termasuk misalnya Ahok saat itu dikaitkan dengan penistaan agama. Di 2024 calon itu tidak ada lagi yang kemudian menista agama, tidak ada lagi instrumen yang terkait dengan mobilisasi agama dan seterusnya. Jadi variabel-variabel ini yang saya kira bisa dijadikan sebagai batu uji bahwa sekalipun Anies sampai hari ini elektabilitasnya paling tinggi, bukan tidak mungkin Anies bisa dikalahkan. Tentu adalah kerja-kerja yang kemudian terukur dan valid, itu yang akan menjadi kunci untuk memenangkan pertarungan di Jakarta. Baik, siapapun yang akan menjadi calon pemimpin Jakarta di pilkada nanti harus tetap bekerja keras begitu ya Mas Adi ya. Oke, terima kasih Mas Adi untuk waktu Anda di Kompas Malam.